walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini kembali dapat bertemu, bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka walaupun hanya melalui media televisi, tetapi tidak membuat kita terhalang antara satu sama lain, yang jauh menjadi dekat, yang renggang menjadi rekat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan, sampaikan dan ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Sampit TV, sahabatku, ikhwah fillah di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Kembali Al-Fakir Syarifuddin pada sore hari ini secara live kembali hadir di televisi Anda, di Sampit Televisi, dalam acara ceramah agama atau tausiah agama, yang dalam acara Mutiara Hati yang mengupas berbagai macam ajaran, amalan, ya, akidah, keyakinan atau ajaran umat Islam, yang mudah-mudahan ini menjadi ajaran rahmatan lil alamin atau Islam rahmatan lil alamin, ya. Dan Al-Fakir juga Syarifuddin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mensupport kegiatan ini, terutama kepada keluarga besar Sampit Televisi, ya, beserta kru-krunya dan pengelolanya, ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, ya, dan juga kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sehingga terselenggaranya acara ini. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun yang terlibat dalam acara ini menjadi nilai ibadah dan pahala di sisi Allah dan menjadi kebaikan serta
menambah wawasan keilmuan kita semua, dan insya Allah menjadi amal jariah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya saya juga Al-Fakir Syarifuddin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa Sampit TV di mana saja berada, baik yang ada di Kalimantan, di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, di Pulau Sumatera, dan dimanapun ya siaran ini bisa dilihat, bisa ditonton ya. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada salah kata, salah ucap ya, sikap yang kurang berkenan, karena saya menyadari ya, Al-Fakir sangat menyadari kekurangan, kehilapan, sangat-sangat minimnya ilmu, tapi hanya menjalankan amanah ya, mendapatkan amanah permintaan ya dari keluarga besar Sampit TV dan juga saudara-saudari yang ada di mana saja berada untuk selalu hadir dan mengisi acara ini. Saya menyadari tentu ilmu saya tidak seberapa, wawasan saya tidak luas, pengetahuan saya tidak dalam. Tapi saya mengingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah daripada aku, kata Nabi, walaupun hanya sekedar satu ayat. Nah jadi kepada pemirsa, seandainya nanti ada kesalahan, salah ucap, salah baca atau salah sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Koreksi dan masukan serta saran yang positif kami sangat harapkan ya, karena sebagaimana peribahasa sering kita dengar, tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Innal insana mahallul khata wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Nah begitu juga Al-Fakir Syarifuddin tentu banyak salah dan lupa. Baik pemirsa Sampit TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, sore hari ini tema kita, mari kita membahas, menguraikan, menjabarkan, menelaah tentang yaitu penyakit hati ya. Oh ternyata penyakit ini ada dua kategori ya, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani itu kan misalnya flu, demam ya kan, sakit pinggang, asam urat, apalagi sakit kepala, tekanan, kolesterol, dan diabetes dan lain sebagainya ya. Itu yang namanya penyakit jahir atau penyakit jasmani ya. Yang ada lagi namanya penyakit rohani. Penyakit rohani, penyakit dalam, penyakit batin. Nah ini paling berbahaya juga penyakit batin ini. Nah, penyakit rohani ini sangat berbahaya. Bahkan gara-gara penyakit rohani ini ya, ini bisa menghilangkan atau menghapus pahala amal ibadah kita pemirsa. Jadi kalau penyakit jasmani malah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Misalnya ada orang sakit jasmani, fisik ya, stroke ataupun sakit yang berat ya, apapun namanya, terbaring sakit berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu menjadi kafarat ya, menjadi penebus dosa-dosa, pelebur dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, tapi kalau penyakit yang di dalam rohani atau dalam hati, wah ini malah yang bisa menghapuskan pahala. Ya, jadi amal ibadah puasa kita, zakat kita, sholat kita, ibadah haji kita bisa hangus. Amal-amal yang lain, zikir kita, misalnya baca Quran kita, itu bisa hangus. Pemirsa, maka dari itu penyakit batin ini sangat penting untuk kita bahas, untuk kita kupas, supaya kita memahami penyakitnya apa, nanti obatnya apa, begitu, biar kita bisa menghindarinya. Jangan sampai kita terkena penyakit rohani atau penyakit hati ini. Oh, kalau penyakit hati yang namanya liver atau kuning itu masih kategori jasmani. Yang dimaksudnya di dalamnya itu, di dalam hati kita itu. Apa itu? Di antaranya yang pertama takabbur alias sombong. Nah, bahkan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman itu, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tamshi fil ardi maraha. Nah, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Sombong. Nah, penyakit sombong ini adalah penyakit yang pertama dilakukan oleh iblis.
Padahal untuk kita ketahui iblis ini kan juga ciptaan Allah, makhluk Allah juga. Ya, makhluk ciptaan Allah juga yang dahulu taat daripada kita. Dia lebih duluan taatnya kepada Allah sebenarnya. Dia sudah duluan ibadahnya kepada Allah. Tapi lantaran satu saja dia sombong ketika Nabi Adam diciptakan Allah dan Allah perintahkan kepada makhluk-makhluk ciptaannya untuk sujud sebagai hormat saja, hormat kepada makhluk, tapi pada hakikatnya kan taat kepada Allah juga. Nah, jadi wa id kunna lil malaikatis judu li adam apa sajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada para malaikat, kepada para makhluk Allah untuk sujud kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam diciptakan, maka mereka semua sujud hormat kepada Nabi Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan menyembah Adam, tapi hakikatnya hormat kepada Nabi Adam pada waktu itu adalah taat kepada Allah, menyembah Allah pada hakikatnya. Nah, maka mereka semua sujud dan hormat kepada Nabi Adam. Tetapi satu yang tidak mau, siapa dia? Iblis. Illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis, dia enggan, dia sombong, dia tidak mau untuk sujud dan taat kepada Nabi, kepada Allah, ya kan? Dia tidak mau tidak mau sujud dan hormat kepada Nabi Adam, karena dia merasa sombong, dia merasa besar, dia merasa lebih mulia. Kata iblis, aku lebih mulia daripada Adam, aku lebih hebat daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, sedangkan aku, kata iblis, diciptakan dari api. Nah, dia merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merasa lebih baik daripada Adam. Disitulah letak kesombongannya iblis. Akhirnya Allah laknat. Nah, gara-gara sombong, ya, dia merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih baik, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Itulah namanya bentuk kesombongan. Nah, sombongnya iblis itu ditelurkanlah kepada umat-umat manusia sampai sekarang. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya. Sombong itu seperti apa, ya. Dan tadi sudah saya jelaskan sejarah sombongnya yang dilakukan oleh iblis terus sampai sekarang, dan macam-macam sombong. Nah, dan bagaimana nanti cara mengobati kesombongan itu. Itulah namanya penyakit batin atau penyakit hati ini yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita hati-hati, karena sekali lagi amal ibadah kita bisa habis pahalanya gara-gara kesombongan, ataupun ibadah kita yang lainnya jadi berkurang, malah berdosa kita. Sombong luar biasa, padahal yang pantas untuk sombong adalah Allah, bukan kita makhluk, ya kan? Kata Allah, aku yang paling pantas untuk sombong. Kalau kita, apa yang disombongkan? Kita ini hamba lemah, la haula wala quwata. Kita ini tidak ada daya apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa, melainkan kekuatan Allah. La qudrata illallah, tidak ada kita ini kekuasaan apa-apa. Tidak ada kehendak, la iradata illallah, kecuali hanya kehendak Allah. Kita ini tidak punya kehendak apa-apa. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, malam gelap gulita, jatuh jarum aja, itu semua atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Sampai TV, jamaah Mutiara Hati, saudaraku ikhwah fillah di mana saja berada, akan kita lanjutkan pembahasan tema tentang penyakit hati ini setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus,
bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7, dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Sudah berjuta orang terinfeksi dan meninggal karena virus. Seperti halnya korupsi, bisa menular dan merugikan ekonomi. Virus korupsi akan masuk menulari kita dengan segala cara. Saat kita lengah, tidak paham bahaya korupsi. Korupsi kadang begitu lekat dalam kehidupan kita. Mencegah virus lebih baik daripada mengobati. Sebelum tertular, pakai masker yang benar. Masker adalah pertahanan kita, karena virus bisa menular kepada siapa saja dari orang terdekat kita dan dari pihak yang tidak kita sangka. Masker adalah simbol perlawanan kita. Kita akan memenangkan perang melawan virus, asalkan kita saling menjaga dan bekerja sama. Mari kita cegah virus korupsi dengan membentengi diri dan saling peduli, karena peduli itu
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pemirsa Sampi TV Jamaah Mutiara Hati, saudaraku ikhwah fillah di mana saja berada, kembali kita lanjutkan tausiah live pada sore hari ini dengan tema penyakit hati. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang pertama yang menggerogoti hati kita, penyakit dalam hati kita itu adalah sombong. Sombong, sejarah sombongnya ini tadi dilakukan oleh iblis ketika Nabi Adam diciptakan Allah. Itulah yang pertama, berlaku kesombongan. Lalu terus menerus sampai sekarang, ya kan, umat manusia ini digodanya terus untuk sombong karena dia tahu bahwa sombong nanti akan merusak umat manusia, akan menghancurkan umat manusia dan bakal menjadi pengikut dia masuk neraka jahanam. Itu pemirsa tujuan iblis. Nah, padahal kita tahu bahwa sombong ini, kebesaran ini bukan milik kita. Mohon maaf, jangan sampai kita sombong hanya gara-gara ilmu yang sedikit diberikan Allah ini sombong. Padahal Allah sudah nyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kalian itu ilmu melainkan hanya sedikit, qalil, sedikit. Bukan kasir, tapi qalil, sedikit sekali. Maka dari itu yang pantas sombong itu Allah, bukan kita. Allah yang maha berilmu, al-alim. Allah yang maha berilmu. Kalau kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami beri kalian itu ilmu melainkan hanya sedikit. Kata Allah, tidak banyak kita diberi. Walaupun tidak banyak, tapi wajib kita untuk menuntutnya. Nanti bab untuk menuntut ilmu lain lagi ya, kita akan bahas pada waktu yang lain. Tapi yang jelas, ketika kita dititipi ilmu, ternyata titipan ilmu itu hanya sedikit sekali. Maka tidak pantas untuk kita ketika seseorang itu disebut alim atau orang yang alim atau disebut ulama, kiai, ustadz, ya, tuan guru atau guru, ya, tidak pantas untuk sombong karena ilmu yang dititipi hanya sedikit saja dan itu pun hanya titipan, bukan milik kita. Sekali lagi, semua yang ada ini hanya titipan, jadi tidak pantas untuk kita sombong. Bahkan ada dalam pelajaran ilmu tasawuf pasaran, ya, tasawuf pasaran saya menyebutnya. Kita tahu kita ini sebenarnya adalah tukang parkir. Dalam bahasa tasawuf kita ini tukang parkir. Coba perhatikan tukang parkir. Adakah tukang parkir itu sombong? Tentu tidak. Coba lihat kita ke pasar, ke mall, kemana-mana ya. Ada tukang parkir, ke kantor-kantor atau kemana, ke lapangan. Ada tukang parkir. Kita parkir mobil, kita parkir motor. Dia atur, ya, dia letakkan posisinya dengan rapi, dia jaga sampai pemiliknya balik. Bahkan dia lebih senang ketika motor mobil itu cepat diambil, karena dia sadar itu bukan milik dia, itu milik orang lain. Dia semakin lama menjaga titipan itu, semakin lama bebannya. Nah, maka ketika kita ini dititipi sesuatu oleh Allah, kita seharusnya jangan merasa memiliki, malah seharusnya cepat kembalikan kepada pemiliknya supaya kita tidak menjadi beban hidup. Tapi selama titipan itu diberikan Allah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini ada yang dititipi harta, jangan pelit. Apalagi untuk perjuangan jihad di jalan Allah. Misalnya membantu pembangunan pondok pesantren, membantu pembangunan panti asuhan, membantu pembangunan masjid, musola, langgar, surau, tempat ibadah, jalan, sekolahan, dan lain sebagainya. Membantu orang fakir, miskin. Jangan sampai kita dititipi harta, pelitnya na'udzubillah, minta ampun. Sempurna imannya kalau orang itu bersedekah. Orang yang bersedekah itu sempurna imannya. Tidak dusta dia mengatakan iman kalau dia itu bersedekah. Tapi kalau orang itu
mengaku beriman, mengaku takwa, tapi pelit, itu dusta imannya, bohong imannya. Orang yang sempurna imannya itu pemurah, suka menolong, suka membantu. Yang kaya raya, bantulah dengan hartanya. Nah, itu namanya menjalankan amanah, tidak sombong dengan hartanya. Yang saat ini mungkin punya titipan Allah berupa jabatan. Yang punya jabatan, baik sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai camat, sebagai lurah, sebagai kades, sebagai kadus, kepala dusun, sebagai RW, sebagai RT, bahkan sebagai kepala rumah tangga. Mau ketua yayasan, kepala sekolah, pengurus masjid, pengurus langgar dan sebagainya. Kita semua punya jabatan mungkin saat ini, minimal diberikan jabatan oleh Allah. Tapi jabatan tidak abadi, hanya titipan sementara. Presiden paling lama saat ini 10 tahun, menteri, wah itu tergantung presiden, ya kan? Gubernur paling lama 10 tahun, bupati juga sama, camat itu tergantung bupati, kalau suka lama, kalau enggak ya udah selesai. RT itu paling cepat 1 jam dilantik, kalau nggak suka oleh warga dibubarkan, diberhentikan lagi. Jadi kita jangan sombong dengan jabatan. Nah, yang punya jabatan hari ini harus amanah, karena jabatan kita akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, apapun nanti kepemimpinan kita saat ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu ahsanil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling benar-benar hakim, benar-benar adil. Jadi pemirsa Sampai TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Ketika punya jabatan, jangan sombong dengan jabatan, jangan arogansi dengan jabatan. Mentang-mentang dia jabatannya tinggi, punya pangkat, punya jabatan Kapolri misalnya kan, apa Kapolres atau Dandim atau apapun lah jabatan kita, arogan. Nah, ini namanya tidak amanah dengan jabatan yang diberikan Allah. Harusnya dengan jabatan itu membuat membantu orang, menolong orang, menyelamatkan orang, ya. Dengan jabatan itu menolong agama Allah, itu yang paling utama. Gunakan jabatan kita ini yang saat ini kita miliki menolong agama Allah. Walaupun agama Allah itu tidak ditolong juga jalan, tidak perlu pertolongan manusia. Tapi maksud saya partisipasi kita sebagai hamba, ya. Walaupun itu tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ya, tidak ditolong pun agama Allah akan tetap berjalan, agama Allah, ya kan? Ajaran Allah sampai hampir kiamat pun tetap berjalan. Cuma masa kita sebagai makhluk yang mengaku beriman, yang mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya, masa tidak berpartisipasi, merefleksikan, merealisasikan iman kita tadi dengan cara membantu ya, ibadah, membantu orang untuk beribadah, itu namanya amanah dalam jabatan. Menolong orang dengan tanda tangannya, mari kita gunakan. Yang saat ini punya kekuasaan dalam jarinya dengan tanda tangannya, yuk kita gunakan tanda tangan kita untuk kebaikan. Kalau tanda tangan kita masih berlaku untuk kebaikan, yuk mari kita gunakan. Jangan tanda tangannya kita gunakan untuk kemaksiatan. Maka dari itu, ya, misalnya contoh miras, ya, saya singgung miras sedikit. Miras itu kita semua umat pun menolak. Apalagi kita umat Islam, jelas-jelas khamar itu haram. Merugikan diri sendiri dan orang lain, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi dari segi hukum jelas. Nah, sekarang kalau ulama, kalau kiai, para ustadz, para tuan guru mungkin hanya bisa menyampaikan protesnya, sarannya, masukannya, kritikannya kepada pemerintah. Yang berhak, yang punya legalitas untuk menutup, untuk menghentikan peredaran miras adalah aparat kita, petugas kita. Kalau kami para ustadz nanti menutup tempat,
Jualan miras malah kita dikatakan nanti pengrusakan, tidak sesuai aturan. Kita secara agama menolak keras. Nah, secara ajaran kita menolak keras. Nah, itu salah satu contoh. Mari gunakan tanda tangan kita, jabatan kita, ya kan, untuk kebaikan. Makanya dalam hadis itu kan ada, kadang siapa melihat kemungkaran, maka yang harus dilakukan rubahlah dengan tanganmu. Nah, dengan tanganmu. Artinya dengan jabatanmu tuh. Tanda tangan, pen. Ada juga yang rubahlah kemungkaran, kemaksiatan itu dengan lisan, nasihat. Nah, saat ini mungkin kami para guru agama menasihati murid-murid, menasihati umat, mengingatkan umat untuk tidak melakukan perbuatan maksiat yang melanggar. Nah, jadi secara lisan kami bisa lakukan. Nah, itu kalau yang punya jabatan kekuasaan, wal yughayyiru biyadihi. Nah, maka rubahlah dengan kekuasaan. Barang siapa melihat kemungkaran, kata Nabi, maka rubahlah dengan kekuasaanmu. Kalau tidak mampu dengan kekuasaanmu, tidak punya jabatan, maka rubahlah dengan lisanmu, nasihat. Kalau tidak mampu juga dengan nasihat, yang terakhir, yang paling bawah, yang ketiga, wahwa ad'aful iman, yaitu membenci dalam hatinya. Nah, maka pemirsa sekalian, jamaah yang sama-sama dimuliakan, saya rindu sekali berdiri bersisian, rapat dalam shaf, hangat sekali rasanya, tertunduk bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resiko COVID-19 itu nyata. Setiap hari terselip doa untuk kesehatan pulih dari pandemi bagi Indonesia dan dunia. Mari kita menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sambil bersiap untuk menanti hadirnya vaksin COVID-19 agar kesehatan kita pulih, ekonomi kita kembali menggeliat, dan umat kembali bangkit. Mari kita dukung upaya produksi vaksin dan kita sambut dengan baik upaya distribusinya. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa melindungi diri dan melindungi negeri. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa, hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa, syalallah. Sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa, syalallah. Betapa indah menggapai cita-cita. Hai teman-teman, kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa, hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Sungguh
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Sampai TV Jamaah Mutiara Hati, kita kembali lagi. Mohon maaf tadi ada sedikit teknis ya, dan kita lanjutkan kembali. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa penyakit hati tadi adalah sombong berupa kekayaan bisa, berusaha jabatan bisa. Maka dengan jabatan itu mari yang kaya kita gunakan harta di jalan Allah, membantu orang lain. Tadi sudah saya sampaikan. Yang punya jabatan, yuk gunakan tanda tangannya untuk menolong kebaikan, untuk menolong rakyat Indonesia ya, yang terbaik lah, kemaslahatan, kesejahteraannya dan lain sebagainya. Nah itu diantaranya kesombongan itu bisa karena harta ya, bisa karena jabatan. Tapi ada juga yang sombong itu karena ini karena fisik. Karena fisik, kegantengan bisa, kecantikan bisa. Padahal kita tahu kegantengan dan kecantikan juga tidak abadi. Semuanya sebentar saja. Maka dari itu mari yang namanya titipan ini, kita seperti tukang parkir tadi saya sudah sampaikan bahwa ini titipan Allah. Ilmu titipan, jangan sombong dengan ilmu. Yang kayak kiai, yang ustadz, tuan guru, jangan sombong. Jangan mentang-mentang ini ada orang bodoh, orang jahil, gak diayumi, gak diperhatikan. Malah mereka yang jahil, yang bodoh inilah menjadi orientasi dakwah kita, target dakwah kita kepada mereka, seperti itu. Dan sombong juga bisa karena selain harta, selain jabatan, juga bisa ilmu tadi kan, juga bisa karena kegantengan atau fisik tadi ya, cantik. Dia merasa paling ganteng, paling cantik di kampungnya, sombong dia dah. Pokoknya kalau dia lewat di kampung tuh, kalau inilah dia orang ganteng lewat, orang cantik lewat dan sebagainya, dia sombong. Kalau dipuja, disebut orang gantengnya ya, cantiknya ya, senangnya luar biasa. Padahal hati-hati dengan pujian orang. Jangan, kita seharusnya dalam agama itu seperti ini. Ketika ada orang memuji kita, maka berdoalah dalam hati, ya Allah jangan siksa aku ya Allah dengan pujian mereka. Seperti itu harusnya. Karena itu tadi, karena ada orang yang dipuji malah makin besar dia, makin sombong dia. Padahal orang itu bisa saja memuji karena ada tujuan-tujuan tertentu, ada maksudnya. Mungkin ada sesuatu yang diharapkan, atau dia ingin jabatan, menjilat dan lain sebagainya. Padahal dia tidak memuji yang sebenarnya. Nah maka dari itu kita hati-hati dengan pujian orang. Dengan hinaan juga, jangan marah kita dengan hinaan. Karena begini, bagaimanapun manusia menghina kita, manusia berupaya untuk menghinakan kita. Kalau Allah tidak izinkan, Allah tidak kabulkan, tidak akan hina kita. Al-Mu'izzu al-Mudhillu, Allah yang maha memuliakan, Allah juga yang maha menghinakan. Maka dari itu janganlah kita GR dengan pujian, jangan kita sakit hati gara-gara hinaan, saudaraku. Jadi sombong gara-gara ganteng, padahal ganteng juga tidak abadi. Paling mungkin gantengnya umurnya 30 sampai 40 tahun gantengnya. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, mohon maaf, uban sudah mulai memutih. Uban itu ya putih ya. Rambut kita sudah mulai memutih, namanya uban ya kan. Mata sudah mulai kabur buram ya kan. Gigi sudah mulai rontok, gugur dan lain sebagainya. Pipi sudah mulai kendor, bibir nyonyor misalnya. Atau apalagi ya, makannya udah makan bubur ya kan. Jalannya maju mundur. Itu sudah tanda-tanda dekat liang kubur. Jadi jangan sombong kita jadi orang. Ya mas, mungkin saat ini diberikan kegantengan, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kegantengannya itu dia bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saat ini dia dikasih cantik, alhamdulillah, mudah-mudahan dia bisa menjaga kecantikannya, bukan malah menjadi fitnah, bukan malah menjadi dosa dan maksiat karena sombong dengan cantik atau gantengnya. Dan juga kadang-kala kesombongan itu karena keturunan, nasab. Wah, ini juga banyak yang menjerumuskan kita ini, yang mengakibatkan rusaknya hati kita nih gara-gara penyakit sombong ini. Di antaranya juga adalah karena nasab, keturunan. Kalau keturunan orang kaya, sombong dia kadang-kala. Keturunan ningrat, keturunan darah biru kah istilahnya.
keturunan keraton, keturunan kerajaan, keturunan pejabat, keturunan pengusaha, keturunan marga, dan sebagainya. Jadi seharusnya kita ini keturunan dari orang tua kita terus ke atas, dan hakikatnya kita ini semua berasal dari tanah. Ngapain sombong? Kita berasal dari tanah. Kita masih menginjakkan kaki di atas tanah. Jangan sombong dengan tanah. Kalau kita sombong, tanah murka, dia membelah dirinya, masuk kita ke dalam. Sehebat apapun dia, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan, sepintar apapun dia, secerdas apapun, seganteng, secantik apapun, keturunannya, nasabnya apapun ya, tetap ujung-ujungnya liang lahat juga kepada kita. Ukuran 2 kali 1 meter itulah tempat kita. Maka dari itu janganlah kita sombong terhadap apa yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini yang diberikan kepada kita. Baik pemirsa Sampi TV, Jamaah Mutiara Hati, saudaraku, ikhwah fillah di mana saja berada. Jadi bagaimana sekarang? Yang terakhir adalah obatnya. Nah, obat daripada kesombongan, ketika diri merasa ingat, oh kita alim, oh kita kaya, oh kita hebat, oh kita cantik, oh kita ganteng, oh kita punya nasab keturunan yang mulia dan lain sebagainya. Nah, maka kembalikan cepat, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita, pemirsa. Semuanya titipan. Yang namanya titipan tidak perlu kita sombongkan. Ada tukang parkir sombong dengan titipan orang, mobil mewah dititip, ada dia sombong. Tidak, malah dia beban. Dia harus cepat itu mobil diambil, motor juga khawatirnya ada apa-apa, dia tidak amanah dan lain sebagainya. Jadi kesombongan adalah penyakit hati rohani atau batin kita atau hati kita yang sangat membahayakan, yang bisa meruntuhkan keimanan kita, merusak amal ibadah kita. Dan tadi sudah saya sebutkan macam-macam jenis kesombongan. Ada karena harta, karena jabatan, keturunan, ya, karena keilmuan, kepandaian, ya, karena nasab dan lain sebagainya. Karena ganteng cantik, nah itu penyebab-penyebabnya, macam-macamnya, item-itemnya, karena harta kan, nah itu semua yang menyebabkan sombong. Maka mari kita jaga titipan Allah ini ya, jabatan harta, jabatan, ganteng, cantik, nasab, keturunan, kepandaian, ini hanya titipan dari Allah. Mari kita gunakan titipan ini sebaik-baiknya. Di jalan Allah kita semua akan kembali menghadap Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Baik pemirsa, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Salah dan hilaf saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah Al Fakir akan kembali hadir di acara Mutiara Hati setiap sore secara live ya, di waktu dan frekuensi yang sama. Insya Allah doakan saya mudah-mudahan panjang umur, sehat, manfaat. Dan doakan saya juga saat ini saya sedang membangun pondok pesantren Miftahus Syarif dan juga sedang membangun masjid. Mohon doakan berjalan lancar ya, berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu